Hei bos, hei bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini senang ya misalkan kalau aku sudah upload video. Dan aku berharap dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, ini pertama-tama aku lagi bikin sarapan buat si Paksu. Ini tuh sebenarnya aku subuhnya itu tadi terlambat, sudah jam 5 lewat. Karena ya biasalah teman-teman, kalau misalkan aku terlalu kelelahan itu pastinya kalau subuh itu sering terlambat. Tapi kalau misalkan aku cepat tidur atau tidak terlalu lelah pada saat seharian beraktivitas itu, kadang sebelum subuh itu aku sudah bangun ya teman-teman. Dan tadi pas selesai sholat subuh ini aku bikin sarapan buat si Paksu. Karena ada roti tawar di rumah, jadi aku bikin roti telur aja. Ini sangat simpel sekali, jadinya juga cepat, hanya menggunakan daun bawang, cabai kalau misalkan teman-teman suka yang pedas, kemudian bakso. Sebenarnya tuh pakai sosis juga enak, tapi aku lupa beli sosis, jadi bahan yang ada di kulkas cuma ada bakso, jadi aku pakai bakso aja. Campur bersama telur, kemudian aku bikin ya ala-ala gitu ya teman-teman. Ini aku bolongin aja roti tawarnya, kemudian aku masukkan telurnya di tengah-tengah. Pokoknya dilihat sampai telurnya itu matang semuanya, baru kita tutup lagi menggunakan roti telur yang sudah kita potong tadi. Ini seasoningnya hanya menggunakan lada bubuk dan juga micin ayam, itu aja sih. Pokoknya ini sarapan simple, jadinya itu cepat dan juga pastinya bikin kenyang juga ya teman-teman. Nah ini aku bikin 2 lembar aja karena 1 lembar itu sudah lumayan bikin kenyang. Kemudian aku tadi sudah bikin teh, jadi ini dia sarapan si Paksu sudah jadi. Ini aku bikin 2 lembar aja buat si Paksu karena bocil-bocilku itu masih pada tidur semuanya. Nanti kalau mereka bangun baru aku bikin lagi buat mereka. Karena ini masih suasana lebaran, jadi aku ke belakang musola ya teman-teman untuk melihat orang menyembelih hewan kurban. Karena alhamdulillah di kompleks kami itu ada 2 sapi kurban ya teman-teman. Ini dia musola kompleks kita, dan ini sudah ramai, sapinya juga sudah dipotong. Ini sementara ditimbang-timbang dagingnya untuk nanti dibagikan. Tapi aku kesini bukan untuk menonton orang buat bagi-bagikan daging ya teman-teman. Ini aku kesini sebenarnya mau bantuin teman-teman alias tetangga aku yang paling kece-kece. Ini kita masak buat orang-orang yang kerja, orang-orang yang terlibat dalam penyembelihan hewan kurban ya teman-teman. Dan menunya kali ini itu kita bikin daging sapi asam pedas, jadi nanti agak berkuah gitu ya teman-teman. Pokoknya ini rasanya mantap banget sih karena dipegang oleh chef kompleks kita. Dan ini aku lagi nimba air panas untuk ditaruh ke dagingnya karena supaya dagingnya itu cepat mendidih. Ini tuh sudah hampir selesai orang kerja, tapi dagingnya itu masih kita tunggu untuk empuk, untuk mendidih. Makanya kita taruh langsung air panas aja supaya tidak terlalu lama menunggu ya teman-teman. Jadi ceritanya aku di sini hanya asisten aja karena itu aku tidak tahu masak. Pokoknya aku tinggal tunggu arahan aja, ambil ini, ambil itu, bantuin ini. Karena chefnya itu yang ini, ibu yang baju biru ya teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu arahan aja. Ini pun teman masukkan bumbunya itu aku sudah tidak tahu masukin apa. Pokoknya aku cuma video aja ya teman-teman. Jadi di kompleks kami itu yang suka masak dan yang tahu masak yaitu ibu yang baju biru ini bersama dengan ibunda yang pakai jilbab hitam itu ya teman-teman. Itu tuh mereka berdua yang pintar masak. Kita kesini tuh suka bantuin karena memang sudah akrab juga bersama mereka. Jadi bagus ya teman-teman kalau misalkan ada kegiatan seperti ini, karena selain kita menyambung silaturahmi antar bertetangga, kita juga, khususnya aku sih, bisa melihat resep-resep, bisa belajar untuk masak juga. Jadi aku datang tuh tidak hanya untuk sekedar bantu, tapi aku juga melihat ya teman-teman bagaimana cara masaknya supaya kita juga tahu masak.
dan ada pengalaman supaya kedepannya nanti kita itu tidak terlalu muluk-muluk amat ya teman-teman kalau soal masakan. Sebenarnya bisa sih kalau kita misalkan searching di YouTube, di Google, tapi beda aja ya teman-teman kalau misalkan kita melihat langsung. Dan ini aku disuruh cek keluar, katanya coba lihat di luar apakah sudah selesai atau belum, karena sementara dagingnya juga belum terlalu matang ya teman-teman. Dan ternyata ini sebagian sudah diplastikin, sudah ditimbang, tapi masih ada sebagian juga yang belum, jadi masih bolehlah untuk menunggu dagingnya matang. Sebenarnya kata orang-orang yang kerja itu sudah lapar, sudah pada lapar semuanya, karena memang ini sudah mau siang, sudah hampir jam 12 ya teman-teman, sudah mau sholat luhur, jadi kita cepat-cepat aja. Dan ini sebenarnya belum terlalu empuk, tapi mereka pada bilang biar aja, yang penting sudah boleh dimakan. Ini tuh sebenarnya sudah matang sih teman-teman, cuma belum terlalu empuk. Dan ini kita keluarin aja karena sudah pada lapar semuanya. Dan alhamdulillah ya teman-teman, kalau misalkan kita bekerja begini untuk orang banyak itu rasanya juga lega, karena makanannya juga semuanya sebenarnya tadi tuh sudah pada habis, dan mereka bilang rasanya enak, pokoknya lega aja ya teman-teman. Rasanya puas gitu kalau misalkan kita masak, orang-orang semuanya pada suka dan habis ya. Oke, lanjut sorenya. Ini aku mau bersihkan halaman. Tadi sebenarnya tuh kita menggelar tikar di sini, makan mangga muda. Tidak tahu ya teman-teman, kali ini mangga sebenarnya buahnya banyak, cuma semuanya pada jatuh, kebanyakan yang jatuh ya. Kayaknya busuk gitu, dimakan ulat. Tapi bukan cuma mangga di depan rumah ini, tapi punya orang-orang juga gitu. Tapi yang paling parah tuh di sini ya teman-teman, pokoknya lebih banyak yang jatuh. Dan itu karpet yang aku gantung di sana, aku keringin karena tadi pas makan mangga itu ketumpahan air, jadi aku keringin di situ dulu. Oh ya, teman-teman di rumah, kegiatan kalian apa setelah Lebaran Idul Adha? Karena kan ini waktunya masih suasana libur sekolah dan libur kantor. Apakah kalian hanya di rumah saja seperti aku tuh sebenarnya hanya di rumah aja, atau ada yang pergi liburan? Bahkan teman-teman online semuanya ada yang mudik. Apapun itu, yang penting kita semua sehat-sehat selalu ya teman-teman. Nah ini dia, aku pungutin aja mangga-mangga yang berjatuhan. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, banyak sekali mangganya yang jatuh. Dan tiap hari pasti kalau pagi-pagi itu ada yang berjatuhan. Dan ini yang paling parah karena tadi malam itu hujan angin, makanya jatuhnya tuh banyak sekali. Dan misalkan kalau misalkan yang jatuh itu masih bagus, tapi ini sudah tidak bagus semuanya teman-teman, jadi tidak bisa diambil. Semuanya pada pecah dan juga sebagian menghitam gitu, makanya tidak bisa diambil. Kalau bisa diambil tuh pasti aku sudah kumpulin buat nanti aku bikin asam-asam gitu, asaman gitu. Kan bisa diiris baru dijemur, nantinya kan bisa jadi asam buat bikin ikan, bikin sayur. Tapi ini betul-betul tidak bisa diambil ya teman-teman, semuanya pada rusak. Jadi aku sayang aja sih liatin setiap hari mangganya jatuh, padahal mangga ini tuh tahun-tahun sebelumnya itu belum pernah berbuah, baru kali ini dia berbuah banyak, tapi malah berjatuhan seperti ini. Ini kalian bisa lihat sendiri teman-teman, mangga yang jatuh itu hampir satu tas seperti ini. Ada niat sih untuk menurunkan aja semua buahnya, tapi sayang juga karena masih muda semuanya. Terus mangga ini tuh paling enaknya itu pada saat matang. Ini tuh kalau di daerah sini mangga ini dibilang mangga madu ya teman-teman. Jadi paling enak itu kalau matang atau mengkal gitu. Baiklah teman-teman, ini sudah aku bersihkan semuanya dan tidak terasa juga kita sudah di penghujung video. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. See you next video. Wassalamualaikum. Dadah.